Kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi video cara scraping data PPDB yang kita akan kombinasikan dengan data referensi ya, untuk mencari alamat, kecamatan, kabupaten, dan data-data yang lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi keberadaan satu SMA yang berada di Jawa Tengah ya. Video ini adalah bagian kedua dari serial kupas tuntas PPDB Jateng. Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya sudah berbagi cara scraping data PPDB DKI dan keluarlah data-data sebagai berikut ya. Misalnya SMA 1 Batur, nilai terendahnya sekian, nilai tertingginya sekian, nilai rata-ratanya sekian ya. Tapi data ini mungkin belum lengkap sempurna, jadi kita harus cari ya, SMA 1 Batur itu ada di kecamatan mana, kabupaten mana, kelurahan mana, dan data-data yang lain yang kita dapatkan dari data referensi ya. Karena saya meyakini sekalipun Anda di Kabupaten Banjarnegara, SMA 1 Batur belum tentu semua orang tahu, sehingga kita butuh data pelengkap yang ada di data referensi ya. Ya, ini adalah contoh data referensi ya, cara mencarinya ya. Anda buka aja data referensi Kemendikbud.go.id /tab.php tanda tanya NPSN-nya berapa ya. Jadi kalau saya ambil contoh ya, kalau Anda lihat di sini, misalnya kita inspect, kita masuk ke network, kita refresh. Ya, kalau kita refresh, misalnya ini SMA 1 Batur, ID sekolahnya 30 sekian, tapi dia tidak ada NPSN-nya ya. Jadi kalau Anda masukkan, jadi kalau Anda mencari di sini data-data di sini yang kita butuhkan, alamatnya di mana, kemudian desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, ini Anda harus masukkan NPSN di sini ya. NPSN ini didapat dari ya, setelah dari sekolah ID, Anda harus masuk ke sini ya. Anda harus cari ID sekolahnya berapa ya, atau sekolah ya, sekolah ID ini berapa. Setelah ketemu sekolah ID-nya, baru kita dapat NPSN-nya. Setelah dapat NPSN-nya, NPSN-nya kita ambil, baru kita paste di sini, baru kita cari ya, keluarlah SMA 1 Batur ya. Kita akan scraping data ini, kemudian kecamatan ininya, kemudian kabupatennya kita akan ambil ini aja yang dibutuhkan, yaitu alamat, desa, kecamatan, dan kabupaten ya. Ya, proses awalnya adalah setelah Anda scraping di sini ya, Anda juga harus scraping yang ada di sini ya. Anda scraping di sini, Anda dapatkan NPSN-nya, baru NPSN-nya kita oper ke data referensi yang ada di sini. Selanjutnya baru kita scrap ya. Oke, kita mulai dari coding kita terakhir ya, karena ini serial kedua ya. Jadi kalau Anda ngikutin video saya sebelumnya, maka kalau Anda tertarik dengan scraping, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Ini bagian kedua, lebih kompleks ya, karena kita menggabungkan 3 URL, yaitu URL 2 URL di PPDB Jateng dan satu lagi URL dari data referensi. Oke, karena kita masuk ke bagian kedua, jadi saya akan save as sebagai PPDB Jateng 2 ya. Selanjutnya data ini kita akan pakai, tapi sementara kita matiin dulu ya. Kita akan mulai dulu dari data referensi ini ya. Kita akan contoh ya, kita akan copy URL-nya. Selanjutnya kita namakan URL-nya adalah ini ya. Kita bikin function aja seperti ini ya. Jadi saya akan bikin function supaya lebih terstruktur ya. Saya akan kasih nama functionnya adalah scrap NPSN ya.
scrap apa ya? Ya, saya akan kasih nama scrap NPSN ya. Selanjutnya kita panggil di sini. Selanjutnya kita kopas aja yang lama ya. Ini formatnya sama. Jadi saya nggak akan jelaskan secara detail. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Karena ini lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Jadi URL-nya kita gunakan yang atas ini ya, data referensi. Kemudian kita menggunakan STT party, get URL-nya dari ini URL-nya. Kemudian datanya kita parse. Kemudian kita print dulu ya, kita cetak dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan harapan? Kita running aja. Ya, ini ada unexpected end. Saya lupa ya, kalau di Python Anda tidak harus menggunakan end begini ya. Kalau di Ruby Anda harus menggunakan end. Kita coba sekali lagi. Ya, ini ada keterangan timeout ya, artinya kita harus coba lagi. Ini bukan satu error. Coba lagi. Nah, ini udah keluar ya. Jadi data ini sudah keluar, sehingga ya ini kan ada tulisannya nih ya. Ya, sekarang kita akan scraping nama sekolah, alamatnya, desanya, kecamatannya, dan seterusnya ya. Kita akan scraping ini ya. Anda harus masuk ke selektor di sini ya. Anda harus inspect. Kemudian lokasinya ada di mana ya? Lokasi, katakanlah ini nama sekolahnya ya. Ini ada di sini ya. Kita bisa gunakan selektor begini. Kemudian kita paste. Ya, ini selektornya terlalu panjang ya, kita bisa potong begini ya. Kita lihat aja ya. Kalau dia tidak bergeser, artinya selektor itu masih bisa dipakai. Ini juga kalau kita klik juga nggak bergeser, artinya masih bisa dipakai. Selanjutnya kalau kita hapus juga ini tidak bergeser, masih bisa dipakai. Masih oke. Ya, sudah nggak oke ya. Kalau dia berpindah berarti udah nggak oke ya. Ya, kita bisa menggunakan selektor ini ya, sependek ini. Selanjutnya kita paste di sini dulu. Kita lihat ya, kita paste selektornya dulu. Selanjutnya kita akan menggunakan CSS selector, jadi Anda harus mengaktifkan Nokogiri ya. Tinggal kopas saja yang pernah kita buat ya, ada di ya sebelumnya nggak pakai Nokogiri ya. Oke, kita menggunakan library-nya Nokogiri. Ya, kita menggunakan Nokogiri ya, seperti ini ya, sintaknya ya, dokumen, kemudian sama dengan Nokogiri. Jangan lupa di sini require-nya juga kita harus tambahkan Nokogiri. Selanjutnya ini nggak dipakai ya, karena ini hanya untuk JSON ya. Yang ini kita hapus aja. Selanjutnya cukup begini. Selanjutnya kita akan cetak dulu ya. Harusnya kalau keluar hasilnya nanti akan keluar sama seperti ini ya. Kita cek aja ya. Ya, ini keluar ya, berarti oke, masih oke sampai di titik ini.
Selanjutnya kita akan bikin satu variabel, katakanlah nama sekolah atau nama aja boleh, sama dengan dokumen .css. Karena kita menggunakan CSS, maka kita harus harus gunakan library-nya Nokogiri. Kemudian ini yang kita pakai tadi ya, kita udah select CSS-nya. Selanjutnya kita tambahin teks ya, gini ya. Kalau ini berhasil, nanti dia akan muncul nama sekolah, yaitu ini ya, SMA 1 Batur ya. Kita running aja, kita bersihkan dulu, kita running sekali lagi. Ya, ini ya udah berhasil ya. Selanjutnya, selain nama sekolah, kita juga akan scrap ya yang ada di sinilah ya. Mungkin alamatnya kita butuh. Kita lihat copy selector. Ya, kita akan potong satu-satu apakah dia ini masih oke, masih bisa dipakai. Ya, udah nggak bisa dipakai. Begitu dia pindah berarti nggak dipakai ya, berarti kita pakai yang ini. Kalau yang ini bisa dipakai ya. Oke, kita copy aja. Selanjutnya di sini adalah alamat. Alamatnya tadi adalah yang ini ya, NPSN-nya ya, selektornya ya. Kemudian kita cetak alamatnya aja, karena nama tadi sudah berhasil. Kalau dia berhasil, maka dia akan mencetak ini ya, Jalan Raya Batur nomor 46A. Kita running lagi. Ya, oh ya, ini tidak keluar. Ya, selektornya salah ini ya. Kita lihat aja ya. Ini ya, kita gunakan selektor lengkapnya aja. Kita coba ya, pakai menggunakan selektor yang lengkap. Kita coba yang ini selektornya. Kita ganti. Kita paste, kita save. Selanjutnya kita running lagi. Ya, kalau dia nggak keluar berarti ada masalah di selektornya. Kita coba kita gunakan cara lain ya. Kalau kita inspect, kita menggunakan page source ya. Jadi tidak selamanya ini selektornya sama ya. Kalau kita menggunakan yang paling akurat adalah Anda gunakan yang tadi yang di sini ya. Cuman ini terlalu sulit untuk dibaca. Kita pakai cara lainnya, pakai page source. Kita akan cari tadi alamat ya. Alamat lokasinya ada di mana ya? Ya, alamatnya ini ya. Alamatnya ini tuh kita bisa dapatkan dari tab ya, dari table. Kemudian ada tr, td, table, tr pertama, tr kedua ya. Table tr kedua, td yang keempat, 1 2 3 4 ya. Ya, kita coba aja ya. Table ya, kita hapus dulu. Table, kemudian tr row yang pertama, ini row yang kedua, ini row yang ketiga, nggak pakai tibadi ya. Di sini tidak ada tibadi di sini ya.
Oke, selanjutnya TD yang keempat, kita coba aja, kita tes apakah hasilnya keluar. Ya, keluar ya, tapi ini ada dua nih, ada satu, ada dua ya, karena ternyata ini menunjuk di dua titik ini. Kalau kita masuk ke sini, kita bisa gunakan selektor ini, tapi kita hilangkan T-body-nya ya, karena tadi tidak ada T-body ya. Kita tes aja ya, kita paste aja, kita lihat apakah jalan apa enggak. Ya, masih salah ya, jadi kita telusurin dari sini aja. Jadi mulai dari div ID tab, ini div ID tab, selanjutnya table. Ya, ini Anda harus teliti ya kalau menggunakan CSS selector ini ya, kalau tidak nanti hasilnya bisa nggak ketemu kayak tadi ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan di sini ya, kita copy aja, kita gunakan set by set aja biar enak dibaca ya. Dia pertama ada di ini ya, div ya, div, kemudian tagar. Tagar itu artinya dia ID ya, ID. Selanjutnya di bawahnya ada table, di bawahnya lagi ada TR, di bawahnya lagi ada TD, selanjutnya di bawahnya lagi ada table lagi, selanjutnya di bawahnya lagi ada TR pertama, TR kedua, TR ketiga ya, TR ketiga, mencari yang ketiga. Selanjutnya di bawah TR yang ketiga ada TD yang ke 1, 2, 3, 4, TD yang keempat. Kita copy aja, kita ganti ini TD ini ya. Selanjutnya kita akan tes apakah dia akan berjalan atau enggak, kita lihat aja. Kita running ya. Oh, ini yang keempat, sorry, tadi yang keempat. Gini yang bener ya, kita cek aja. Ya, dapat ya. Berarti kita menggunakan selektor yang ini. Ya, selanjutnya kita juga scrap untuk ini ya, desa atau kelurahan ini ya. Dia ada di sini ya, kelurahan itu berarti TR yang tadi, TR yang pertama, TR kedua, TR ketiga, TR keempat, TR kelima, TR keenam, TR keenam ya, TR keenam. TR-nya yang keenam di sini ya, kita ganti begini aja. Kemudian ini kita ganti dengan kelurahan ya, kelurahan. Ini kita matikan, tadi kita udah coba. Selanjutnya kita coba yang ini, kita tes ya. Oke ya, dapat kelurahannya ya. Selanjutnya setelah kelurahan ya, kelurahan ini, selanjutnya ini ya, kecamatan ya, kecamatan TR yang berikutnya ya.
Ya, ini ya, kecamatan keluar, kabupaten keluar, provinsi keluar, sehingga kita bisa keluarkan semuanya ya. Jadi kita keluarkan semuanya. Tambah nama, kemudian alamat, dan terakhir adalah kelurahan. Ya, begini ya, kita keluarkan semua, kita running. Ya, ini ya, SMA 1 Batur di Jalan Raya Batur nomor 46, kelurahan atau desanya Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Oke, sampai di titik sini udah oke. Selanjutnya kita kembangkan lagi ya. Kita kembangkan lagi. Ya, kita kembangkan NPSN-nya dengan argumen ya. Argumennya katakanlah di sini misalnya nomor NPSN ya, misalnya nomor NPSN ya. Jadi di sini kita kasih begini ya, ini adalah plus nomor SPN NPSN ini ya. Selanjutnya di sini kita harus masukkan nomor NPSN-nya. Misalnya kasusnya ini kita pakai nomor ini ya. Kita akan coba. Kita running. Ya, ada masalah nih di 9. Ya, oke. No implicit conversion of integer to string ya. Jadi ini tipe datanya integer, tapi di sini string ya. Jadi kita harus tambahkan satu fungsi untuk merubah integer ke string, yaitu kita tambah titik to s gini aja ya, artinya to string. Oke, selanjutnya kita running sekali lagi, jalan apa enggak? Ya, jalan ya. Begitu juga kalau NPSN yang lain. Misalnya kita menggunakan NPSN yang lain, misalnya SMA 1 Bawang ya, NPSN-nya ini ya, kita copy, kita paste di sini, dia akan keluar line. Kita akan cek. Ya, ini ya SMA 1 Bawang ya, beda dengan yang di atas ya. Oke, sampai di titik sini sudah oke. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi. Ya, selanjutnya kita akan kembangkan dengan coding kita yang lama ya, yang ini ya. Kita copy aja dulu ke atas ya. Kita copy, kita taruh di atas, bisa juga boleh di bawah, nggak masalah ya. Ya, ini kita nggak save ke Excel dulu ya. Selanjutnya kita akan gunakan ini ya, URL yang berbeda. Ini kita copy, kita kasih nama URL 2, responnya 2 ya, gini ya. Ya, untuk yang kedua ini URL-nya kita ambil dari sini ya. Jadi tadi kita sudah dapat nama sekolahnya, kemudian nilainya average-nya berapa, maksimal berapa, minimal berapa, kemudian kita harus dapatkan NPSN-nya dari SMA 1 Batur ini ya. Kita dapatkan dari sini ya. Kebetulan karena indeksnya sama ya, kita bisa gunakan indeks yang sama ya. Indeks yang 0 itu pasti SMA Batur, indeks kedua itu SMA Bawang, dan selanjutnya ya. Jadi kita gunakan indeks yang sama, kita gunakan URL yang ini. Ini kita copy, selanjutnya kita paste di sini ya. Ya, setelah itu
kita nggak perlu lihat lengthnya, pasti sama 360. Kemudian kita batasin dulu nih 10 jumlahnya, kita looping jumlahnya 10 dulu, jangan terlalu banyak ya. Selanjutnya NPSN nya kita dapat dari data 2 ya, DT2 ini ya, kita ganti nih DT2. Selanjutnya di DT2 itu ada indeks yang ke-0, selanjutnya indeks yang ke-0 NPSN, indeks yang ke-0 ya, ini indeks yang ke-0, kemudian ini NPSN begini ya, rasanya begini aja. Selanjutnya kita coba keluarkan ya, outputnya adalah ya NPSN aja dulu, kita cek khusus NPSN aja sama nama sekolah deh. Kita akan tes dulu ya hasilnya ya. Selanjutnya yang ini kita matikan dulu, yang kita akan hidupkan yang ini dulu ya. Kita akan uji yang function yang ada di sini dulu. Ya, oke, selanjutnya kita lihat ya hasilnya apa ya. Expected N di 101. Oh iya, ini ya, kita mulai dev ini tapi kita nggak kasih N, jadi kita harus tambahkan N begini ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke ya, ini kita udah tahu. Kita running tadi 10 jumlahnya ya, jadi SMA 1 Batur, ini NPSN nya, ini nama sekolahnya, ini NPSN lain, dan selanjutnya ya. NPSN ini yang akan kita oper ke sana, ke mana, ke ini, ke function yang ada di sini ya. Jadi let's say kita akan return aja ya. Let's say kita namakan data sekolah aja. Kita bikin satu array, kemudian datanya ini kita akan append ini, let's say namanya data ya. Data sama dengan, katakanlah kita hanya masukkan NPSN ini aja. Setelah itu kita return ya, return. Yang kita return adalah data sekolah. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa, apakah sesuai harapan. Kalau sesuai harapan nanti keluarnya sama seperti ini ya. Kita coba sekali lagi. Ya. Oh ya, ini kita harus kasih nama gini ya. DTSKLH ya. Anda bisa menggunakan variabel bebas ya, tapi saya menggunakan ini. Kemudian kita print, karena tadi nggak print jadi nggak keluar ya, kita harus print dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oh iya, iya, ada satu fungsi yang kita lupa ya, ini harus kita tambahkan begini. Ini artinya kita append, yang kita append adalah data ya, jadi kita append atau kita push. Kita lihat sekali lagi.
Ya, ini keluar nama NPSN-nya ya. NPSN ini yang kita akan forward ke sini ya. Kita ambil contoh, ini kita bisa panggil begini, ini kita matikan, kemudian ini kita hidupkan, kemudian data ini yang kita akan oper ya. Kita akan lihat hasilnya ya. Oke, kita menggunakan cara lain ya. Kita akan masukkan semua dulu ya. Ini NPSN ya, kita akan masukkan semua mulai dari kita urutannya kita rubah aja. Pertama ID sekolah, kemudian NPSN nya, kemudian nama sekolahnya, selanjutnya nilai minimal, nilai maksimal, dan yang terakhir adalah nilai rata-rata ya. Ini selanjutnya kita datanya kita push atau kita append, kemudian kita return ya. Kita giniin aja biar nggak banyak space nya. Nah, kita akan print dulu ya apa yang keluar ya hasilnya ya. Ya, ini cukup kompleks ya. Anda harus banyak berlatih, nanti akan tahu caranya. Ya, ini keluar ya. Jadi dari sini dia keluar nama keluar ID sekolah ya, ID sekolah, NPSN baru mulai dari sini ya. ID sekolah, kemudian NPSN, kemudian nama sekolahnya di mana, nilai minimalnya, nilai maksimalnya, rata-ratanya ini dan seterusnya ya. Ini untuk ID sekolah yang berbeda ya, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 10 ya. Oke, selanjutnya ya saya akan ganti ini namanya ini namanya data aja ya, data bukan NPSN ya, data di mana untuk NPSN nya sendiri nilainya sama dengan ya, kita akan bikin looping dulu ya, for i dari 0 sampai dengan 9 ya, kita 9 dulu ya, do baru NPSN nya itu adalah data itu diperoleh dari sini ya, diperoleh dari ini ya, data, kemudian data yang ke i, data yang ke 0, kemudian untuk yang pertama ya, yang pertama itu maksudnya nih ID sekolah, yang kedua tuh NPSN, ini NPSN yang kedua ya. Ini in ya, tambah begini ya, ada yang salah. Oke, selanjutnya ya, ini keluar ya yang pertama ya, yang pertama di sekolahnya keluar, kemudian ya kadang kalau banyak masalah kita harus minimalisir dulu ya. Coba kita matikan. Ya, keluar semua ya. Jadi ini nilai ratanya ini ada yang salah ini. Nilai rata plus ya, oke ya, bisa semua ya. Jadi sampai titik ini sudah berhasil. Selanjutnya NPSN ini yang kita butuhkan ya. Ini udah bisa
kita jauhkan dulu deh, nanti jangan dihapus ya, mungkin suatu saat kita butuhkan, jadi kita taruh di bawah sini aja dulu. Nanti kalau semuanya udah oke baru kita hapus ya, tapi ini kita tandain dulu sehingga kalau nanti kita butuhkan tinggal masukkan ke sini. Oke, setelah kita looping, kita masukkan ini sintak ini ya, kita masukkan di sini ya, dimana NPSN-nya ini ya, ini bukan nomor NPSN tapi kita isi dengan NPSN yang ada di sini. Selanjutnya kita keluarkan semua ya, kita put, kita tes aja ya, kadang kita harus tes terus ya. Yang kita tes aja, kita lihat hasilnya apa. Ya, ada yang salah ya, NPSN-nya kemungkinan ini blank, nih isinya blank ya, berarti kemungkinan ada yang salah. Kita lihat aja yang salah ya, data ya, kita tes dulu ya, berarti ada yang salah ini ya, indeksnya kalau begini ya, indeks ini yang salah nih, ini indeksnya ke 0 harusnya, kayak dia nggak keluar. Oke, kita tes sekali lagi ya, ini baru bener nih ID sekolah sama NPSN. Oke, sampai di sini sudah oke, kita bisa hapus ya. Anda harus ini ya, teliti ya. Oke, kita lihat hasilnya sekarang, harusnya oke ya. Yes, ini ya, Anda lihat ya. Yes, oke. Yang kita butuhkan adalah yang pertama nama sekolah ya, alamatnya di mana, kelurahan di mana, kecamatan di mana, terus nilainya juga di sini kita harus keluarkan. Ini NPSN ada 2, ini kita mungkin nggak perlu ya. Yang kita butuhkan adalah nama sekolahnya, kita dapatkan dari PPDB aja, bukan dari, oh namanya ada 2 ya di Tiban nih. Ini nama ya, ini kita nggak pakai aja deh nama yang ini deh, kita butuh nama yang di sini, nama yang dari PPDB, nama sekolahnya. Selanjutnya ya mungkin mulai dari NPSN dulu ya, NPSN, kemudian nama, setelah nama baru alamat ya, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Mungkin provinsi nggak usah ya, karena pasti semua dari Jawa Tengah, jadi kita nggak pakai nih provinsi, kita hilangkan aja. Ini juga kita delete. Kemudian baru nilai minimalnya berapa, selanjutnya nilai maksimalnya berapa, dan yang terakhir adalah nilai rata-ratanya berapa, supaya kita bisa analisa nanti ya. Oke, begini aja, kita tes lagi. Yes ya, berhasil ya. Jadi cara bacanya nih, pertama NPSN nya berapa, nama sekolahnya apa, alamatnya di mana, desanya apa atau kelurahannya apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsinya pasti Jawa Tengah ya. Kemudian ini nilai minimal, ini nilai maksimal, ini rata-rata ya. Sampai di titik sini oh sudah oke. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi untuk kita simpan dalam bentuk Excel ya. Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya ya di sini ya, ini untuknya kenapa kita nggak kopas-kopas, kita nggak coding-coding, kita tinggal kopas aja. Di sini sudah ada contohnya, kita tinggal copy aja. Oke, kita copy. Untuk membuat file Excel kita harus menggunakan perintah itu yang tadi, kita masukkan di sini ya.
Ya, pertama cara bacanya, pertama kita bikin variabel book di mana kita akan membuat satu workbook ya di Excel. Kemudian kita namain sheetnya itu adalah PPDB Jateng. Selanjutnya di row pertama di header kita masukkan nama headernya, kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Yang pertama tadi apa, NPSN ya, pertama NPSN. ID sekolah mungkin nggak perlu. Kemudian nama sekolah maksudnya, kemudian alamat ya, kita tambah di sini alamat. Selanjutnya kelurahan apa. Selanjutnya nilai terendah, nilai maksimal, dan nilai rata-rata ya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sampai di sini oke ya. Selanjutnya untuk menyimpan ke Excel ya, Anda gunakan sintak ini. Kita itu keuntungannya, kita kenapa kopas-kopas supaya kita nggak perlu harus ngetik ya, karena saya juga nggak hafal sintaknya. Kita copy aja ini, kita masukkan ke sini ya. Ini kita hapus aja ya, gini ya. Ya, kita rapikan. Kita kasih nama PPDB Jateng 2 ya. Kemudian I-nya adalah ya ini ya, mulai dari 0 berarti +1 ya. Row yang ke pertama kita isi dengan ini, kita copy aja yang di atasnya nih ya. Oke, ini untuk 10 file ya, 10 sekolah ya. Kita tes dulu, kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan harapan. Kita lihat aja dulu ya, masuk ya. Tapi supaya enak kita kasih tambah di sini deh, kita kasih puts ya, maksudnya ini udah setelah di ini selesai ya. Oke, kita akan buka yang di ini ya, PPDB Jateng 2 ini ya. Ya, ini ya, ini jumlahnya 10 ya. Apa aja datanya? Kalau tadi kita lihat data sebelumnya hanya nomor, ID, kemudian nama sekolah, nilai terendah, tertinggi, dan rata, tidak ada alamat, kecamatan, kelurahan, dan selanjutnya. Tapi yang di sini ada ya. Jadi ini ada SMA 1 Batur, alamatnya di Jalan Raya Batur, kelurahannya Batur, kecamatannya Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nilai minimal maksimal adalah seperti ini ya. Oke, ini hanya untuk 10. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi untuk semua ya. Ya, untuk semua file Anda cukup mengganti yang ini kita matikan, yang ini kita nyalakan. Kemudian di sini juga sama ya. Di sini juga sama. Kita lihat ya, kalau kita mau running semua berarti dari 0 sampai 359 ya, karena jumlah semua filenya kan ada 360 ya. 359 rasanya begini aja cukup, karena ini filenya banyak sekali, kemungkinan akan terjadi timeout ya, beberapa kali timeout ya. Tapi coba aja terus, nanti pasti berhasil. Saya akan rapikan begini. Ini kita nggak butuhkan, kita rapikan begini. Ya, rasanya cukup begini ya. Berapa line code? 60 line code ya, hanya 60 baris untuk scraping ratusan data ya. Kita enter aja, kita lihat ya, terjadi timeout ya, karena paling banyak sekali ini. Kita coba aja terus, jangan menyerah. Ya, setelah dipercepat ini keluar hasilnya ya, selesai ya, artinya sudah done. Selanjutnya kita akan periksa.
kita klik 2 kali. Ya, ini datanya ya, kita lihat aja, kita periksa. Kita tambahkan nomor 1, 2, selanjutnya kita klik 2 kali, kita anak 360 ya. Selanjutnya ini kita convert to number, juga yang ini ya, ini kita convert to number, tujuannya supaya nanti kita bisa short dari yang besar ke kecil, sehingga kita tahu sekolah paling tinggi adalah apa yang nilainya paling besar di sini ya. Ya, ini ada pergeseran ya, nama NPSN, nama sekolah, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Ya, ini ada nabrak sekali ya. Oke, nanti kita perbaiki manual aja, nggak apa-apa ya. Kemungkinan salah di sininya, mungkin di sini nggak pakai koma ya. Ya bener kan, nggak pakai koma, ini harus pakai koma begini ya, maka akan selesai semuanya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. Tadi untuk scraping ini butuh sekitar 2 menit ya, untuk scraping 360 sekolah ya. Kita cek aja SMA 1 Batur, berlokasi dari Raya Batur, nomor 46, Kabupaten Kelurahan Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan seterusnya ya. Ini kita bisa random lah, ini Banjarnegara Brebes di Jalan Raya Barat dan selanjutnya ya. Ya, ini kebetulan di Jawa ya, jadi data hampir semuanya isi ya. Kalau kemarin saya scrap di Sulawesi Selatan banyak yang kosong ya datanya ya. Ini datanya lengkap ya, sangat bagus ya. Selanjutnya untuk bagian ketiga dan keempat saya akan tampilkan 10 SMA terbaik yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya di bagian keempat saya akan presentasikan 1 sekolah terbaik di setiap kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.